Ya, perkenalkan nama saya M. Arjuna Sakti, NRP 130117906. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan. Lanjut, Nestle adalah perusahaan yang bergerak di bidang multi internasional yang telah berdiri sejak 1866 yang didirikan oleh Henry Nestle. Produk pertama mereka adalah makanan untuk bayi di tahun 1867 yang bertujuan untuk membantu ibu-ibu hamil agar tetap bisa memberikan nutrisi pada bayinya. Lalu pada tahun 1905 perusahaan ini bergabung dengan Anglo-Swiss yang kini kita kenal dengan sebagai grup Nestle. Seiring perkembangan Nestle, mereka terus berinovasi dan selalu memberikan produk-produk terbaru mereka. Untuk mengembangkan produk mereka antara lain adalah susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Pada tahun 1873, Nestle untuk pertama kalinya hadir di Indonesia. Ini diikuti dengan perkembangan Nestle semakin lama semakin pesat, maju, dan berkembang. Melalui Nestle pertama kali di Indonesia ada itu melalui impor susu kental manis yang bernama Milk Maid atau yang kemudian dikenal dengan nama Cap Nona. Kita masuk ke hukum persaingan usaha. Persaingan usaha tidak lepas dari ekonomi itu sendiri. Pelaku dalam ekonomi ada penjual dan pembeli, atau ekonomi agen. Setidaknya terdapat dua manfaat persaingan usaha agar menjadi sehat. Pertama, dari sisi hukum, yakni dengan menjalankan bisnis yang benar dan tidak melanggar aturan. Yang kedua, dari sisi ekonomi, adanya pemerataan pendapat dan tercipta iklim usaha yang baik. Dari sisi hukum, Nestle tentu jelas tidak melanggar apapun, karena Nestle sendiri adalah produk yang sekiranya memberikan suatu nutrisi multivitamin dari hasil produknya sendiri, karena ia menjual ya seperti susu untuk bayi, terus makanan sereal dan yang lain-lain. Bagaimana tidak, Nestle menjual produk seperti susu, kopi, dan sereal, yang dimana semua itu produk yang sangat aman untuk dikonsumsi dan sangat baik jika untuk dibuat sebagai program untuk makanan orang sehat. Kita masuk ke aturan tentang hak milik. Hak merek adalah hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa sesuai dengan kelas dan jenis barang untuk mana merek tersebut terdaftar. Dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dijelaskan bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dengan memiliki hak merek, Anda memiliki kebebasan untuk menggunakan merek tersebut untuk tujuan komersial dan berhak melarang pihak lain untuk menggunakan merek tersebut untuk kelas dan jenis barang dan jasa yang sama. Untuk itu mengapa Nestle langsung mematenkan nama beserta logo mereka agar produk yang mereka buat atau juga logo beserta nama tidak terjiplak atau terplagiat yang ditiru oleh perusahaan lainnya. Karena Nestle sudah mematenkan hak milik, dan jika ada perusahaan yang menggunakan nama Nestle tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak terkait, maka perusahaan itu akan mendapatkan hukum dan pasal yang telah berlaku. Kita masuk ke kebijakan fiskal dan moneter. Seiring perkembangan pesatnya produk Nestle yang tersebar, maka Nestle membangun perusahaan di Indonesia guna untuk mempercepat perkembangan pada PT Nestle dan membangun kepercayaan terhadap para konsumen. Akan tetapi ketika ia membangun di Indonesia, ia harus mematuhi peraturan. Salah satunya adalah contoh, ia harus membayar pajak kurang lebih sebesar 10%, dan adapun pajak yang lainnya seperti pajak bangunan dan yang lain-lain. Untuk mengurangi beban itu semua, PT Nestle bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti bank dan yang lain untuk membangun peluang bagi para investor agar dapat menanamkan sahamnya pada Nestle tersebut.
Ya, kita masuk ke stabilitas politik. Saat PT Nestle membuka lowongan pekerjaan untuk bekerja di perusahaannya, PT Nestle tidak memberikan kriteria banyak agar dapat bekerja di perusahaannya. Karena PT Nestle beranggapan bahwa siapapun berhak mendaftar dan bekerja di perusahaannya sesuai kemampuan yang ia miliki. Untuk itu, PT Nestle tidak pernah membeda-bedakan mana yang harus bekerja di perusahaannya, apalagi sampai memandang ras, suku, agama, dan yang lain-lain. Karena bagi PT Nestle tidak ada pengaruh apapun ketika kamu mempekerjakan sesuai ras atau apapun. Karena yang dilihat dari ketika kita bekerja di perusahaan adalah hasil atau kemampuan atau kreativitas kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan pada saat itu dan pada sesuai jabatan yang kita terima di perusahaan itu. Selanjutnya kita ke pembangunan manusia. PT Nestle melakukan beberapa program berupa pelatihan yang bertujuan untuk memahami hak asasi manusia yang berfokus pada manajer maupun karyawan agar manusia sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan PT Nestle agar mengantisipasi untuk ke masa mendatang yang dimana nantinya manusia tidak akan lagi digunakan dalam sebuah pabrik karena pabrik tersebut menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Tetapi PT Nestle tentu menentang hal itu karena mereka akan selalu memprioritaskan karyawan mereka karena mereka sudah berkomitmen pada program pertama, yaitu berupa pelatihan yang bertujuan untuk memahami hak asasi manusia. Selanjutnya ke pembangunan produksi. PT Nestle terus berkembang dikarenakan mereka selalu berinovasi terhadap barang produksi mereka, mulai dari desain produk sampai ke komposisi sebuah produk yang bertujuan agar konsumen selalu percaya terhadap barang produksi mereka. Dan yang terakhir adalah daya beli. PT Nestle selalu menyesuaikan harga barang yang akan mereka jual dengan negara dan masyarakat di dalamnya, yang nantinya akan mereka sesuaikan dengan harga jual, yang nantinya barang yang mereka jual akan mempengaruhi daya beli terhadap masyarakat. Jika barang dengan harga sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat, maka barang tersebut akan laris dan laku terjual di pasaran. Contoh misal, kita ambil contoh barang produksi PT Nestle yang dijual di negara Indonesia dengan Singapura. Tentunya sangat berbeda karena di Indonesia mungkin harga satu botol susu produk Nestle sekitar harga 10.000, sementara di negara Singapura sekitar 15.000. Hal ini yang disesuaikan oleh PT Nestle karena pendapatan negara di Indonesia berbeda dengan pendapatan negara di Singapura. Sekian dan terima kasih.